Pemirsa masih dalam program dari redaksi Kominfo Newsroom. Tentunya kita masih membahas mengenai apa saja yang hangat di akhir-akhir ini. Dan kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, ini adalah pembahasan mengenai Indonesia secara umum. Kita berbicara mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Sekarang baru di awal tahun, bulan Januari, tentunya pemerintah telah mempersiapkan berbagai program untuk pemulihan ekonomi. Apalagi kita sudah dilanda pandemi, ini sudah lebih dari 2 tahun begitu Pak ya. Ya. Dan kira-kira sejauh ini seperti apa strategi yang dimiliki oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional ini Pak? Ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ini Omikron bermutasi ke arah yang lebih lemah. Maka pekerjaan kita berikutnya, kalau kita sudah beres mengantisipasi sektor kesehatannya, dengan vaksinasi, dengan obat tadi, kemudian dengan karantina dan mekanisme-mekanisme kesehatan lainnya, maka tugas kita di 2022 kelihatannya ini akan lebih banyak ke pemulihan ekonomi. Ya, ke pemulihan ekonomi, karena itu pemerintah sudah menganggarkan 450 triliun lebih, 451 triliun. Itu untuk pemulihan ekonomi, ya, termasuk tetap juga sektor kesehatan ini menjadi penting begitu. Ada di situ perlindungan sosial, ada di situ untuk bantuan bagi UMKM, apakah itu berupa kredit, apakah itu berupa insentif, itu semua akan disiapkan oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Kemudian juga insentif fiskal buat properti, ya, kemudian juga pajak pembelian kendaraan bermotor misalnya, ini akan masih diberlakukan, ya, pajak penjualan barang mewah itu di sektor otomotif ini masih akan diberlakukan untuk penjualan harga di bawah 200 juta begitu. Nah, ini adalah insentif-insentif, karena dengan misalnya kalau tidak ada pajak penjualan barang mewah, maka kan harganya akan turun dan orang akan membeli, diharapkan, karena harganya berkurang. Kalau ada pajak ini kan lebih mahal harga mobil, katakanlah seperti itu, ya. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah, ya. Selain yang sifatnya tadi nasional, ini ada sifatnya yang tadi parsial-parsial, ya. Misalkan G20 ini kan dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Kalau tadi MotoGP hanya di Mandalika, ya, tetapi ini kan bisa membawa dampak ke nasional juga pemulihannya. Ya, misalkan soal airlines lah. Airlines ini kan nasional sifatnya begitu, ya. Perusahaan-perusahaan airlines ini apalagi Garuda misalnya. Kemudian G20 itu akan meningkatkan PDB kita 7 triliun. Ya, 7 triliun ini kan besar. Ini akan menstimulus, akan merangsang perputaran ekonomi. 7 triliun itu didapat dari mana? Dia dari belanja pemerintah. Karena kan untuk penyelenggaraan G20 kan ada belanjanya. Ya, macam-macam belanjanya. Belanja souvenir misalnya, belanja hotel untuk panitia, untuk tempat-tempat pertemuan yang hybrid tadi saya sampaikan itu. Ya, kemudian belanja airlines juga, kan ada di Labuan Bajo juga penyelenggaraan ini. Ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Jawa Barat, di Bandung misalnya. Ini kan akan menstimulus ekonomi dari sisi transportasi publik, begitu kan. Kemudian juga dari sisi pariwisata, ini akan menstimulus belanja media misalnya. Ini kan akan menghidupkan, menstimulus media. Jadi 7 triliun itu kita dapatkan dari belanja. Dan ini kan nasional, 7 triliun itu. Bukan cuma lokal-lokal saja begitu, tetapi nasional, secara umum, secara keseluruhan Indonesia ini. Nah, jadi selain dana PEN yang spesifik tadi 451 triliun, ada juga yang katakanlah dalam tanda petik bonus-bonus nih. Ya, dari G20 ada bonusnya begitu kan, 7 triliun untuk PDB. Dari MotoGP Mandalika ada bonus buat sekurang-kurangnya buat pemerintah kabupaten setempat, pemerintah provinsi setempat. Nah, jadi ini kalau bersatu semua, ini kan akan jadi kekuatan untuk pemulihan ekonomi. Misalkan untuk UMKM, ya, untuk UMKM itu sudah dianggarkan dari 451 triliun itu. UMKM ini kan bisa memproduksi barang-barang yang kelak akan dijual untuk G20 ataupun untuk MotoGP. Ya, nanti di MotoGP itu juga kan ada semacam pameran atau display UMKM, terutama UMKM setempat begitu. Sama seperti PON Papua, kemarin kan banyak souvenir dari UMKM. Nah, ini akan ada efek domino begitu loh. Efek domino yang akan memulihkan ekonomi
nasional kita, ya, dan mestinya kita sudah tumbuh positif di tahun 2022 ini. Berbagai prediksi menyebutkan itu antara 4-5% Peningkatan pertumbuhan ekonominya. baik. Gitu. Selain itu tentu yang telah dipersiapkan oleh pemerintah ya Pak ya. Kalau untuk penerimaan dari daerah, setiap daerah gimana Pak terhadap apa yang strategi dari pemerintah pusat ini? Apakah setiap daerah merespon cepat atau mungkin mereka juga punya cara lain untuk dapat meningkatkan perekonomian ini? Iya, yang selalu diingatkan oleh pemerintah ini kan penyerapan anggaran oleh daerah. Karena penyerapan anggaran itu akan memutar ekonomi, akan menjadi stimulus. Ya, bahkan Kementerian Keuangan sudah membuat surat edaran kepada kementerian dan lembaga, artinya termasuk pemerintah daerah, untuk mempercepat belanja mulai dari awal-awal tahun. Ya, jangan menumpuk di ujung, di akhir tahun, baru menumpuk begitu. Nah, dari awal ini kita sudah harus mulai menyerap anggaran dengan apa? Belanja, ya belanja modal, ini yang paling penting begitu kan. Belanja modal. Nah, supaya apa? Ekonominya berputar. Ya, berputar mulai pelan-pelan begitu ya. Bahkan kalau bisa ya dari awal udah digaspol, kira-kira gitu kalau bahasa presiden kan. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh kita semua, kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah adalah memulai belanja, memulai program itu sejak di awal tahun begitu. Baik. Ya. Berarti kita optimis ada peningkatan Baik, ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen Sama-sama, atas informasinya. Mona. Sama-sama. Dan pemirsa tadi kita sudah membahas mengenai peningkatan Omikron, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kegiatan internasional, langkah-langkah yang dilakukan agar tetap terlaksana dan juga pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan dari Kominfo Newsroom. Saya Bona Azarin Sak pamit, sampai jumpa.